Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Restu Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma BFS dan DFS. Di sini ada pengertiannya. Pengertian dari BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan semua simpul pada tingkat tertentu dari suatu graf atau pohon sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dan selanjutnya ada pengertian dari DFS atau Depth First Search, yaitu adalah algoritma pencarian yang mengikuti suatu cabang sejauh mungkin sebelum kembali ke simpul sebelumnya dan mencoba cabang lain. Di sini ada traversalnya dari BFS atau Breadth First Search. Yang pertama ini adalah kunjungi simpul V, lalu kunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Di sini ada simpul U, W, dan X. Dan yang terakhir adalah kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang sudah dikunjungi. Demikian seterusnya. Di sini ada Q dan T dan R dan S. Selanjutnya ada traversal dari DFS atau Depth First Search, yaitu kunjungi simpul V-nya, lalu kunjungi terus sampai ke bawah sepanjang cabang hingga tak ada lagi simpul yang dapat dijajahi, yaitu simpul U, Q, dan R. Lalu jika tidak ada simpul lagi, kembali ke simpul sebelumnya dan ke cabang yang lainnya, yaitu cabang dari simpul Q yaitu ada S, dan kembali sebelumnya dari cabang dari simpul U ada T, dan cabang dari simpul V ada W dan X. Ini berlanjut hingga seluruh pohon sudah dijelajahi. Dan selanjutnya di sini ada keuntungan dan kekurangan dari BFS atau Breadth First Search. Keuntungan yang pertama yaitu BFS ini menghasilkan jalur terpendek antara dua simpul jika graf berbentuk pohon dengan tingkat yang sama. Dan jika setiap langkah jika setiap langkah memiliki biaya yang sama, BFS dapat menemukan solusi yang optimal. Keuntungan yang ketiga, BFS ini cocok untuk graf yang mungkin memiliki siklus, karena BFS tidak akan mengunjungi simpul yang sudah dijajahi lagi. Dan kekurangan dari BFS ini adalah membutuhkan lebih banyak ruang memori karena perlu penyimpanan semua simpul pada tingkat tertentu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Yang kedua, BFS ini tidak efisien untuk graf besar karena membutuhkan penyimpanan yang besar untuk mengingat simpul pada setiap tingkatnya. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari BFS. Di sini ada keuntungan dari DFS. Yang pertama, DFS ini menggunakan ruang memori yang lebih sedikit karena hanya perlu menyimpan jalur yang sedang dijelajahi. Yang kedua, DFS ini lebih efisien untuk graf besar karena tidak perlu menyimpan banyak informasi pada setiap levelnya. Dan yang tiga, DFS ini cocok untuk graf yang mungkin memiliki siklus karena DFS secara alami mengatasi siklus. Dan kekurangan dari DFS yang pertama, tidak selalu menemukan solusi optimal jika setiap langkah memiliki biaya yang sama. Dan DFS ini tidak cocok untuk mencari jalur terpendek karena bisa jadi jalur terpendek tidak ditemukan jika DFS tidak menyampai simpul target lebih awal. Di sini selanjutnya ada karakteristik dari BFS atau Breadth First Search. Yang pertama itu ada jalur terpendek, menjamin menemukan jalur terpendek antara dua simpul jika graf berbentuk pohon dengan tingkat yang sama. Yang kedua ada level by level exploration, yaitu mengunjungi simpul-simpul pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Yang ketiga ada queue, menggunakan struktur data antrian atau queue untuk menyimpan simpul-simpul yang sedang menunggu untuk dijelajahi. Yang keempat ini memakan banyak memori, membutuhkan lebih banyak ruang memori karena perlu menyimpan semua simpul pada tingkat tertentu sebelum melanjutkannya ke tingkat berikutnya. Yang kelima, optimal untuk jalur terpendek, cocok untuk mencari jalur terpendek dalam graf yang mewakili masalah pencarian jalur terpendek.
Selanjutnya ada karakteristik dari Depth First Search atau DFS. Yang pertama adalah Depth First Exploration, menjelajahi cabang sejauh mungkin sebelum kembali ke simpul sebelumnya dan mencoba cabang lainnya. Yang kedua ada stack, yaitu menggunakan struktur data tumpukan atau stack untuk menyimpan simpul-simpul yang sedang menunggu untuk dijelajahi. Yang ketiga, memakan ruang memori yang lebih sedikit. Menggunakan ruang memori yang lebih sedikit karena hanya perlu menyimpan jalur yang sedang dijelajahi saja. Yang keempat ini efisien untuk graf besar. Lebih efisien untuk graf besar dengan banyak cabang karena tidak perlu menyimpan banyak informasi pada setiap levelnya. Yang kelima, tidak menjamin jalur terpendek. Tidak selalu menemukan jalur terpendek antara dua simpul, terutama jika jalur terpendek berada pada tingkat yang lebih rendah dalam pohon pencarian. Yang keenam ini cocok untuk graf dengan siklus. Cocok untuk graf dengan siklus ini karena DFS secara alami ini mengatasi siklus. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi DFS ini memiliki keuntungan dalam penggunaan ruang memori yang lebih efisien, membuatnya cocok untuk graf besar dengan banyak cabang. Algoritma ini juga cenderung lebih cepat menemukan solusi pada cabang tertentu. DFS adalah pilihan terbaik jika solusi optimal tidak diperlukan dan struktur data graf mungkin memiliki siklus. Namun DFS tidak terjamin penemuan jalur terpendek dan mungkin tidak menemukan solusi dalam beberapa kasus. Sedangkan DFS diunggulkan dalam menjamin penemuan jalur terpendek antara dua simpul dan optimal untuk mencari jalur terpendek. Meskipun kebutuhan memori lebih besar, BFS sangat efektif dalam graf yang berstruktur pohon atau memiliki tingkat yang sama. Algoritma ini cocok untuk masalah di mana solusi optimal dan jalur terpendek menjadi prioritas. BFS juga menghindari kunjungan ganda pada graf yang mungkin memiliki siklus. Pemilihan antara DFS dan BFS ini tergantung pada kebutuhan spesifik masalahnya. Jika prioritas adalah efisiensi ruang memori atau penemuan jalur terpendek, BFS bisa jadi solusinya. Sementara itu, jika kecepatan eksekusi dan ruang memori yang lebih efisien yang diperlukan, terutama pada graf besar, DFS bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.